Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala subul salam wa afhamana bi syari'atin nabil karim. Alladzi ja'ala jama'atul isya wa tarawih masjid Nurul Haq fi Qaryatul Gedong Kuning Jamaatul Istiqomah ala khair. Amin amin ya rabbal alamin. Sehat sedanten Bu. Pun angsal poso kaping pinten? 10. Berarti le delok hilal karo wis kedikian nih gue. Padahal elongasi sama tinggi hilal nggak masuk nih. Sampun ping pinten Bu? Sudah berapa? 3. Kurang pinten Bu? 7 likur. Ini Jawa, saya pakai Jawa nggak apa-apa bener nopo nggih. Wajah campuran Korea sama Cina nggih. Alhamdulillah malamin sampun 3 dinten tesih wonten 7 likur. Insyaallah mengke mugi-mugi kemawon napa lebarane remen sareng napa beda. Nek perhitungan kalau wingi tumut ru'yatul hilal sanes ru'yah kata sing aku tak ngeru'yah hilal ru'yah malah dongani berak kesurupan. Ru'yatul hilal memang ada 2 metode hisab dan juga hadisnya kan saumuli ru'yati dengan melihat. Alhamdulillah kemarin Jogja tinggi hilal itu lebih dari kesepakatan di Mapim sih, 3 derajat lebih, kita 4,6. Tapi sudut elongasinya jarak terbenam bulan terbit saat ini kan pun ketok nggih jingrit ngoten. Itu kita hanya berapa itu? Belum nyampe 6,4. Ning Mabim ini kurang Malaysia, Brunei, Indonesia, S-nya itu mana ya? Singapura. Nah, itu kalau matlak sekitar itu ada yang melihat hilal, nah masuklah Indonesia mengikuti itu. Kebetulan di daerah ujung di Sabang di Merauke itu sudah lebih 6,4 sudut elongasinya Merauke. Nah Syawal nanti sepertinya masih minus semua sehingga dilengkapi sepertinya 30 hari perkiraan hitungan hisab itu bareng kecuali ono sing ngeyel dan nelpon karo Gusti Allah. Nah itu saya tuh pengen ngerti nomor teleponnya piro gitu. Itu kan menarik ya. Nah mumpung masih 27 hari niki kagem nglatih kita saum. Sinten to sing poso kanthi tememen, kanthi iman, kanthi ihtisab. Kalau Rasulullah SAW man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Diampuni dosane ingkang sampun-sampun. Nggih. Gadah dosa mboten Bu? Pinten? Dihitung mboten? Dihitung. Setiap habis zikir bar 2 rakaat, 6 rakaat Allahumma innaka afun karim, dosaku karo sik kae. Paling karo bojone. Lah niku njaluk ngapunten mumpung tesih. Hatta idza ja'a ahdakumul maut, nek menawi tekan tumekaning maut mboten saged Bu mengke njaluk ngapunten kalian Gusti Allah. Mumpung niki tesih diparingi kesempatan Ramadan niki nggih. Wonten mboten sing Ramadan tahun kala wingi salat teng mriki ning sakniki mboten salat mriki. Ora wonten to. Rawuh mboten. Mboten to. Nah, mila tesih wonten kesempatan mumpung tesih gesang kita kata sing pun dikubur niku ora teng surat Al-Mukminun. Robbi irji balikno aku teng donya nang Gedong Kuning men ngamal men ndelok ngapura karo dosane dan sebagainya. Kala tidak bisa. Maka mumpung masih punya kesempatan kita minta ampun kepada Allah terutama di bulan Ramadan ini nggih. Dieling-eling dosane karo suto, noyo, dadap sinten meleh. Terutama kali garwane rasa ngenteni lebaran. Lebaran paling le ngapura ming sedilok tok aku pareng matur dumateng ngasanipun Kang Rama
Nyuwun ngapunten sak kabehane sah. Nah, siam secara lughawi bahasa Arab maknanya adalah amsaka. Amsaka niku nahan. Sing ditahan apa, Bu? Tak sebut-sebut terus Ibu ben ra ngantuk. Menahan secara biologis yang paling khas adalah menahan makan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, itu mudah. Ini kan sudah gede-gede kecuali yang di pangku dan yang main-main di belakang. Menahan yang lain ada juga menahan pikiran, perasaan, perbuatan. Sedikit yang kebetulan saya dalami yaitu ilmu jiwa, menahan selama umur masih ada 27 hari ini ya, supaya tidak emosi, tidak marah, tidak nesu-nesu, menahan amsakatun nafs. Dalam salah satu hadis, Bu, dipun critakake iki agek rada dawa nggih. Wonten sahabat niku kepanggih Rasulullah SAW, mumpung kepanggih lajeng nyuwun nasihat. Ya Rasulullah, ausini niku bang ya, tausiailah saya. Mumpung ketemu. Itu Pak Muhtar ketemu, tolong dinasihati saya bayaran utang. Nah, niki di dalam Rasulullah nasihati singkat terkenal. Nggih menika napa Bu? La tahdab. Atau sipun napa? Dilarang niku wau nesu-nesu, muni-muni emosi. Sinten sing sok emosi? Sing lagi nulis sinten asmane? Sing lagi nulis buku itu asmane sinten, Dek? Alia, napa Agia? Sing sok nesu-nesu bapak napa ibu? Oh, kok malah nunjuk. Ini ibu-ibu sing sok nesu niku kakung napa putri? Menang wae. Nek bapak-bapak, kakung napa putri sok nesu-nesu? Padha mawon leres Bu ya. Soale nah niki sedikit tips 27 hari ke depan supaya kita bisa amsaka nafs, menahan supaya tidak emosi muni-muni, muring-muring, napa mleh bahasa gudang kuning. Mampung-mampung bahasa Sundanya apa? Muni-muni ambegan. Ambegan nek teng Jawa jenenge bernafas ambekan gitu ya. Satu, idza khutiba ahadukum, sarah hadis ini ketika engkau kan ada yang dari Sunda ya, ya saya tarjim filu hotel Indonesia ya. Kalau tiba-tiba terserang ada kedatangan yang namanya khutiba marah, rumus yang pertama adalah fal yaqul a'udzubillah, nyebut a'udzubillah. A'udzubillah singkatnya, lengkapnya a'udzubillahi lengkapnya lagi a'udzubillahi minas syaiton apa? Setan ada 9. Di kitab Muraqil Ubudiyah di Banten, kitab itu sering dikaji Syekh Nawawi Al-Bantani, Muraqil Ubudiyah, itu ada 9 setan. Ini cerita tekan misal luweh 9 setan. Ada kanzib, ada zalanbur, ada walhan, ada akwar. Akwar ya, bukan anwar. Akwar. Kanzib ini bagian Menteri PUPR kalau di Menterian, bagian pengairan. Wudhu yang tidak tertib. Saya nek santri tak cek wudhunya bener enggak. Tamuhika, tangan, mulut, hidung, muka. Yang paling sering lupa apa, Bu? Mulut apa hidung? Hidung. Kanzib di sini. Maka kanzib lungo gitu. Tamuhika, tangan sampai siku, kepala, telinga sampai kaki, mata kaki, dan doa-doanya dan itu di dalam Safinatun Najah. Nah, kanzib, jalan pur, sholat sering lupa, itu setan, 9 setan ya. Sholat sering lupa, sholat lupa itu sering apa? Sholat 4 rakaat ya. Rakaat, iki 3 rakaat atau 4 rakaat gitu ya. Pripun Bu nek jenengan iki 3 rakaat atau 4 rakaat, terus jenengan yang ambil mana? 3 rakaat. Nah, jangan yang ambil yang 4. Yang 4 adalah yang cepat aja gitu. Nah, itu jalan bur ikut ganggu. Wis lah. Lagi Allahu Akbar kelingan utange dan sebagainya. Nah, itu jalan bur yang mengganggu di pikiran.
Ketika marah, tadi pertama a'udzu billah. Yang kedua adalah idza dahabta ghadiba ahadukum. Setelah nyebut kok masih marah, kemudian rumus yang kedua adalah falyaskut, meneng, diam. Nyebut, yang kedua diam. Jangan malah muni-muni. Kalau muni-muni nanti akan ada penyesalan ketika marah malah muni-muni. Muni-muni itu apa ya? Malah ngomel, malah atau bahasa Arabnya bisa-bisa begini, jangan mengambil kesimpulan penting pada saat marah. Itu tak balik ke wes kok gudang kuning nang gedong ireng. Nah, atau malah di kantor saya di rumah sakit, oh tak pecat. Wah, malah dilarang mengambil keputusan penting saat marah. Mending menang, diam, menahan. Ketika audzubillah, ketika diam, kok isi nesu-nesu. Rumus yang ketiga, yaitu apa? Idza qaimun falyajlis. Nek menawi jumeneng, kalau berdiri duduk. Saya tapi enggak duduk ya, gitu ya. Ketika masih marah, falyatoji. Falyatoji itu berbaring. Artinya apa? Move on, berpindah dari penyebabnya. Yang sering penyebab marah-marah terhadap anak apa, Bu? Di rumah. Makanan atau HP? HP apa penyebab marahnya? Berebut. Oh, berarti gampang itu tambahi HP-nya. Saya kemarin itu ada sebuah seminar dari Kementerian Komdigi ya, komunikasi. Sekarang itu namanya Brain Rot. Bagaimana di Indonesia itu anak-anak kecil boleh memegang HP. Di Australia mulai dilarang anak itu memegang HP. Terutama bersosmed ya, umur belasan, 15 atau 16 ya. Di Cina sudah mulai 14 tahun. Di Indonesia bayi didulani HP. Oh, HP ini dan sebagainya. Takutnya itu brain rot. Brain rot itu sesuai dengan betul nggih. Napa nggih? Kerusakan otak karena yang remeh-temeh terlalu penuh di sini. Sosmed, berita politik rantai-rantai sing diulang-ulang ping kuwi wae gitu ya. Nah, TikTok Simbah kedah TikTok betul Mbah. Nah, yang FYP itu aja. Orang yang brain rot, kerusakan di otak karena terlalu banyak mengkonsumsi hal yang remeh-remeh tidak berguna, maka akan kesulitan untuk belajar yang rumit-rumit dan lama. Sehingga gangguannya adalah di belajar. Sehingga anak sekarang itu ngapalke tidak seperti orang dulu. Pipolondo di sini ngapalinnya apa? Kalau pakai Nahu Sorof, Alfiyah, atau ngapalin Quran bahkan ya. Kebetulan saya di rumah santri menghafal Quran, ada anak yang Al-Fatihah itu kok lama sekali nggak hafal-hafal. Sejak kecil diajari ya karena gangguan itu terpaan selektif yang di HP sehingga mengganggu otak. Bangun tidur yang dicari apa, Bu? Kalau saya kacamata dulu, nggak boleh intinya. Tanggung kacamata ora urus soalnya. Nah itu termasuk jadi move on dari sebabnya. HP-nya dibikin aturan. Sehari boleh berapa kesepakatan, tapi jangan dibentak-bentak. Sufyan Ats-Tsauri mendidik anak itu dilarang membentak, latif dengan lembut. Karena yang membuat anak dendam sampai tua adalah dikerasi oleh orang tua. Bayi, Bu, kemutan Bu, pas ngomong bayi, keng nopo kok bayi niku nangis, Bu. Yang membekas sampai tua bukan mergo kalau nah itu berarti pengen mimi, tapi ini berarti kan ora kepenak awake nggih. Nah nek berarti ngopo? Koyo-koyone ilmu bahasa bayi. Nah ternyata yang membekas sampai tua, yang bikin bayi menangis adalah kata-kata yang keras, yang membekas ke hatinya, dihardik, unek-unekke dan sebagainya. Maka lembutlah terhadap anak, karena ini anak itu bukan kayak motor yang bisa di unek-unek oke, disetel berapa karbunya. Nah itu harus lembut latif kepada anak. Nah kalau tentang tarbiyatul aulad ini, wah 10 menit. Mungkin ini mawon nggih, nahan supaya tidak emosi napa Bu? A'udzubillah, meneng, move on, berdiri, duduk,
berbaring. Jadi pindah saka sebabe nggih. Yang keempat adalah idza ghadiba khuliqan min minasyaiton. Ghadiba minasyaiton. Orang marah itu sebabnya karena setan, terutama 9 tadi. Setan khuliqam minnar. Setan itu diciptakan dari api. Api padamnya dengan air. Maka berwudulah ya tawaddu. Nah, itulah yang keempatnya. Minimal besok lebaran di Gedung Kuning ini tidak ada lagi orang muni-muni. Tidak ada lagi orang marah-marah. Tidak ada lagi orang nesu-nesu. Okay? Nah, caranya bagaimana nanti senyum kapan-kapan di pertemuan berikutnya. Maka nanti mawon mugi-mugi iki sekedhik tetes hikmah supados ngisi 27 hari menahan jajan, rasa emosi. Alhamdulillah pengen nusuru anak menang move on, sebab move on itu banyak ya. Misalnya gini, ini sedikit ya. Saya ada tetangga itu simbah kakung harus simbah putri. Simbah putri itu nesu nek simbah kakung metu perapatan mana gitu ya. Nek ini perapatan situ apa? Cedak rumah sakit itu. Sebabnya apa? Di situ ada temennya Mbah Kakung zaman sekolah rakyat dulu, SR. Wah, itu wis lah Mbah. Nek Simbah Putri nesu lewat kono liwat liyane, liwat Basen, liwat itu kan banyak jalan menuju Jambi, gitu nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.